Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar belajar kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sistem organ gerak manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Sampai di sini tentunya sudah paham ya cara mencegah kelainan pada organ gerak kita. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang-tulang. Tulang tersusun dari berbagai mineral, terutama kalsium dan fosfor, juga protein yang disebut kolagen. Karena kita memperoleh zat-zat penyusun tulang dari makanan, maka kesehatan rangka sangat berkaitan dengan kualitas makanan. Kita membutuhkan makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor untuk menjaga kesehatan rangka. Vitamin D membantu membentuk struktur tulang dan gigi yang kuat. Dalam proses pencernaan, vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium. Vitamin ini banyak terdapat pada kuning telur, ikan, dan susu. Kalsium terkandung dalam susu, ikan, dan kacang-kacangan. Kita perlu mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, kita juga perlu minum air putih dalam jumlah yang cukup, karena air sangat penting untuk proses metabolisme tubuh kita. Sekarang kakak akan membacakan cerita tentang
bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Silahkan adik-adik menyimak dengan baik ya. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stroh, sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stroh. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stroh melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, yang tentunya juga mendapat izin dari ibunya. Giuliano Stroh sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stroh tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push-up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push-up terbanyak. Air push-up adalah push-up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan, lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Nah, sekarang kita akan belajar komik. Ada banyak jenis komik yang beredar di pasaran. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga mudah dipahami pembaca. Biasanya, humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Umumnya, isi cerita komik cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Berikut jenis-jenis komik yang beredar di masyarakat. Jenis komik yang pertama yaitu novel grafis. Sebuah komik yang mempunyai tema lebih serius karena dahulu biasanya komik hanya menceritakan cerita konyol dan lelucon dengan panel sedikit. Pada waktu sekarang sudah banyak komik bertema serius sehingga
penggunaan istilah novel grafis menjadi agak kabur. Jenis komik yang kedua yaitu manga. Manga merupakan sebutan untuk komik Jepang. Pada umumnya, penggambaran karakter pada manga menggunakan mata besar dan format hitam putih. Cerita manga sebelum dikumpulkan menjadi satu volume yang disebut tankobon diterbitkan dahulu di majalah komik secara berbagian. Jenis komik yang ketiga yaitu komik Amerika. Komik Amerika sangat khas dengan gambar dan cerita yang tetap berlanjut secara kontinuitas, umumnya komik superhero. Setiap bagian cerita dikerjakan oleh tim kreatif yang berbeda, sehingga sering menemukan gaya gambar yang berbeda. Rotasi tim kreatif juga merupakan hal yang khas dari komik Amerika. Salah satu hal yang paling menarik dari komik Amerika adalah adanya crossover, yaitu ketika karakter dari judul yang berbeda bergabung dalam satu komik. Karakter-karakter yang populer antara lain Superman, Spider-Man, Batman, dan sebagainya. Kemudian jenis komik yang keempat yaitu komik Eropa. Gaya gambar komik Eropa cukup khas. Ada yang menggunakan teknik gambar realistis, biasanya digunakan pada komik yang bertema petualangan dan science fiction. Ada juga yang menggunakan gaya komik dinamis, menggambar karakter seperti kartun tetapi banyak menggunakan garis-garis bantu untuk menggambarkan gerakan yang dilakukan oleh karakter. Jenis komik yang terakhir yaitu komik Indonesia. Komik Indonesia pada umumnya menggambarkan mengenai budaya ataupun kebiasaan penduduk Indonesia sendiri. Sekian materi dari kakak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya ya adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.